Pernah nggak kamu lihat orang yang kelihatannya biasa aja, hidupnya datar-datar aja, tapi pas ngobrol, kamu sadar ada sesuatu yang beda dari dia? Atau jangan-jangan orang itu adalah kamu sendiri? Coba deh bayangin, ada seorang remaja laki-laki, sebut saja namanya Budi, hidupnya ya gitu-gitu aja. Pagi ke sekolah, sore nongkrong sama teman, malam pulang, pura-pura buka buku biar dikira rajin sama orang tua. Dari luar, Budi ini kayak remaja pada umumnya, tapi tanpa dia sadari, dia sebenarnya punya tanda-tanda kecerdasan yang sangat langka, yang seringkali dimiliki oleh orang-orang dengan IQ 150 ke atas. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar 5 tanda tersembunyi dari seorang jenius, dan coba kamu perhatikan baik-baik. Jangan-jangan kamu sebenarnya adalah seorang jenius yang belum sadar kalau kamu jenius. Atau mungkin kamu jenius yang sengaja pura-pura biasa aja, biar nggak disuruh ngerjain PR adik setiap hari. Siap yuk, kita mulai. Tanda pertama, punya rasa ingin tahu yang nggak ada remnya, alias super kepo tapi untuk hal-hal yang berbobot. Budi ini, kalau dikasih satu informasi, bisa kepikiran sampai 3 hari 3 malam. Misalnya, lagi asyik nonton film action tiba-tiba, otaknya jalan sendiri. Kok bisa ya pesawat segede itu terbang? Kalau ayam dikasih mesin jet kecil di sayapnya, bisa ikut terbang juga nggak ya? Atau malah muter-muter doang? Pertanyaan-pertanyaannya seringkali random, aneh, dan kadang nggak penting menurut orang lain. Teman-temannya mungkin cuma bakal bilang, udahlah Bud, nonton aja, jangan banyak mikir. Tapi buat dia, pertanyaan itu adalah sebuah puzzle yang harus dipecahkan. Inilah ciri khas orang super cerdas. Otak mereka itu kayak mesin yang nggak pernah mati, selalu berputar, selalu mencari koneksi antara satu hal dengan hal lainnya. Mereka nggak puas dengan jawabannya, emang gitu dari sananya. Mereka butuh tahu kenapa dan bagaimana. Jadi, kalau kamu sering punya pertanyaan aneh yang bikin temanmu geleng-geleng kepala, selamat. Itu bukan berarti kamu aneh. Itu bisa jadi tanda otakmu bekerja di level yang berbeda. Lanjut ke tanda kedua, bisa memahami sesuatu dengan sangat cepat. Tapi anehnya, malas atau bahkan bingung saat harus menjelaskannya ke orang lain. Budi ini tipikal murid yang kalau diterangin guru, cuma butuh lihat materi sekali, langsung nangkep 100%. Dia paham konsepnya, dia tahu cara kerjanya. Tapi, begitu ada temannya yang datang dan minta tolong, "Bet, ajarin gue dong materi yang tadi." Dia bakal gerak-gerik kepala sambil bilang, "Gimana ya bro? Ya gitu deh pokoknya, coba baca lagi aja catatannya." Bukannya dia pelit ilmu atau nggak mau bantu. Mas, orang yang otaknya terlalu cepat memproses informasi, seringkali kesulitan untuk memperlambat pikirannya dan menjelaskan sesuatu langkah demi langkah untuk orang lain. Proses berpikirnya itu kayak lompat dari titik A langsung ke titik Z, sementara orang lain butuh melewati B, C, D, dan seterusnya. Jadi pas disuruh jelasin, dia bingung harus mulai dari mana. Ibaratnya kayak modem super cepat yang disuruh connect ke komputer lemot, cuman muter-muter doang tapi nggak nyambung-nyambung. Kalau kamu sering merasa paham tapi susah jelasin, mungkin bukan kamu yang nggak bisa ngajar, tapi otakmu yang terlalu ngebut. Tanda ketiga, overthinking, tapi versi produktif. Kita semua tahu overthinking. Biasanya soal chat gebetan yang cuma di-read atau dibalas oke. Tapi buat Budi dan orang-orang sejenisnya, overthinkingnya beda level. Dia bisa tiba-tiba mikirin, kenapa ya manusia punya 2 mata? Kenapa nggak satu aja di tengah? Biar kayak Cyclops. Apa keuntungannya punya 2 mata selain buat nonton film 3D? Atau hal receh kayak, kenapa sendal jepit itu kalau hilang pasti cuma sebelah? Apa mereka punya perjanjian gaib untuk berpisah? Dari hal yang super dalam dan filosofis sampai hal yang super receh, semuanya dia pikirin. Otaknya itu kayak punya 12 tab Chrome yang kebuka barengan. Semuanya jalan. Lucunya, di kelas pas guru nanya, "Oke, anak-anak, ada pertanyaan?" Budi bakal jadi orang pertama yang diam dan jawab, "Tidak, Bu." Padahal di dalam kepalanya lagi ada rapat dewan direksi yang membahas ratusan pertanyaan. Ini bukan overthinking yang bikin cemas, tapi overthinking yang justru mengasah otak dan kreativitas. Jadi kalau kepalamu sering ramai dengan pikiran-pikiran aneh, jangan buru-buru minum obat pusing. Siapa tahu itu tanda kejeniusanmu. Sekarang tanda keempat, lebih suka menyendiri,
Tapi bukan berarti antisosial. Ini penting banget buat dibedain. Budi itu bisa banget nongkrong, dia bisa ketawi-ketawi bareng temen-temonnya, dia bisa ngobrol ngalor ngidul. Tapi energinya itu terasa terkuras setelah bersosialisasi. Momen terbaiknya, momen dimana dia merasa hidup lagi, itu justru saat dia sendirian. Mungkin di kamarnya, pakai headset, dengerin musik, atau cuma duduk diam di balkon sambil ngelihatin langit dan mikirin masa depan. Orang lain mungkin ngelihatnya kayak, kasihan ya si Budi, kayaknya nggak punya teman. Padahal bukan itu masalahnya. Otak yang sangat aktif butuh waktu dan ruang hening untuk memproses semua informasi yang sudah masuk. Untuk menyusun ide besar, atau sekadar untuk reboot sistem. Berinteraksi dengan banyak orang, itu kayak download data besar-besaran, dan waktu menyendiri itu adalah proses instalasinya. Kadang, di tengah kesendiriannya itu, Budi suka mikir, aku ini sebenarnya jenius, atau cuma kurang tidur ya? Ya, bisa jadi dua-duanya sih. Tapi kalau kamu merasa recharge saat sendirian, itu tandanya kamu memberikan otakmu apa yang ia butuhkan. Terakhir, tanda kelima, punya selera humor yang cerdas, dan saking cerdasnya, kadang nggak semua orang nangkep. Budi ini kalau lagi ngelawak, butuh jeda beberapa detik buat mentemonia proses. Dia bisa lempar satu jokes yang berdasarkan permainan kata, referensi ilmiah, atau ironi yang subtle. Hasilnya, teman-temannya bengong dulu 5 detik, saling lirik, baru terus ketawa. Kadang malah nggak ada yang ketawa sama sekali, cuma hening dan suara jangkrik. Tapi itu bukan berarti jokes Naya nggak lucu. Mungkin level jokes Nia memang satu tingkat di atas rata-rata. Humor cerdas seringkali membutuhkan pendengar untuk berpikir dan menghubungkan beberapa titik sebelum bisa tertawa. Dan nggak semua orang punya kecepatan proses yang sama. Jadi kalau kamu sering ngelawak terus garing, jangan sedih. Mungkin bukan kamu yang salah, tapi penontonmu yang butuh upgrade software otaknya. Cuma ya pesannya jangan siring-siring juga, nanti dikira alien yang baru turun ke bumi. Jadi, dari kelima tanda tadi, apakah ada yang terasa familiar buat kamu? Mungkin selama ini kamu merasa aneh, berbeda, atau sering bertanya-tanya, kok aku gini banget ya? Kamu merasa rasa ingin tahumu berlebihan. Susah menjelaskan hal yang kamu pahami. Kepalamu terlalu ramai. Butuh waktu sendiri untuk waras? Atau jokesmu sering dianggap garing? Padahal, semua itu bisa jadi bukanlah sebuah kekurangan. Itu mungkin adalah seri-seri dari pikiran yang luar biasa, potensi kejeniusan yang tersembunyi di balik penampilan yang biasa saja. Sama seperti Budi, mungkin kamu punya IQ yang jauh di atas rata-rata tanpa kamu sadari. Tentu saja, ini bukan diagnosis pasti ya. Bisa jadi kamu memang cuma butuh tidur lebih awal atau minum air putih lebih banyak. Tapi kalau kamu punya beberapa atau bahkan semua tanda di atas, jangan kaget kalau suatu saat kamu menyadari bahwa otakmu sebenarnya bekerja jauh lebih cepat dan lebih dalam dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi, gimana? Apakah kamu diam-diam adalah seorang jenius? Coba deh tulis di kolom komentar. Tanda nomor berapa yang paling kamu banget? Pernah nggak sih kamu merasa pikiranmu itu loncat-loncat kayak bola bekel, lagi mikirin A, tiba-tiba udah pindah ke Z, terus balik lagi ke F? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang punya IQ di atas rata-rata. Tapi, jangan keburu bangga dulu, punya otak encer. Itu seringkali datang dengan paket kebiasaan yang unik, bahkan bisa dibilang aneh bagi sebagian orang. Yuk, kita bedah satu persatu. Jeng-jeng-jenggen, kamu juga begini. Kebiasaan pertama, kamu suka bikin hal simple jadi ribet. Contoh paling klasik, milih menu makanan. Orang lain tinggal tunjuk, selesai. Kamu, bisa jadi ajang debat internal yang sengit. Ayam goreng atau ayam bakar, di otakmu itu bukan sekadar pilihan menu, tapi pertarungan filosofis antara crispy dan smoky. Kamu timbang plus minusnya, kamu analisis potensi kenikmatannya sampai temanmu udah kelaparan dan hampir makan meja. Ujung-ujungnya, kamu pesan menu yang sama seperti biasanya. Prosesnya aja yang sekelas sidang PBB, ini bukan karena kamu plan-plan, tapi karena otakmu terbiasa menganalisis semua kemungkinan sebelum mengambil keputusan, sekecil apapun itu. Lanjut kebiasaan kedua, semangatmu buat belajar hal baru itu membara. Tapi sayangnya, gampang banget padam dan pindah ke lain hati. Hari ini kamu bisa super semangat, belajar main gitar, semua kunci dasar kamu lahap dalam semalam. Besoknya, kamu lihat video tentang coding tiba-tiba gitarnya. Kamu anggurin,
dan kamu langsung download aplikasi belajar Python. Lusa, kamu nonton dokumenter tentang black hole, dan sekarang kamu merasa terpanggil buat jadi astronot. Begitu kamu paham konsep dasarnya, rasa penasaranmu langsung terpuaskan, dan otakmu butuh tantangan baru. Ini bukan karena kamu nggak konsisten, tapi karena rasa ingin tahumu itu terlalu besar untuk dikurung dalam satu bidang saja. Otakmu itu ibarat petualang yang nggak bisa diam di satu tempat. Kebiasaan ketiga yang mungkin bikin orang lain bingung, kamu sering ngomong sendiri. Bukan karena ada teman tak kasat mata. Tapi ini cara otakmu bekerja, waktu lagi jalan, mandi, atau bahkan di tengah keramaian, mulutmu bisa aja komat kamit. Oke, habis ini ke supermarket, beli telur, sabun, jangan lupa bayar tagihan. Kamu seperti sedang memberikan arahan pada dirimu sendiri. Ini adalah proses yang disebut self-talk, cara efektif untuk menyusun pikiran yang berantakan, merencanakan langkah selanjutnya, dan memecahkan masalah. Jadi, kalau ada yang lihat kamu ngomong sendiri, santai saja, itu tandanya otakmu lagi kerja keras, bukan lagi error. Asal jangan sampai kamu jawab omonganmu sendiri dengan suara yang berbeda ya. Sekarang kebiasaan keempat. Kamu punya radar emosi yang super peka. Kamu bisa dengan cepat tahu kalau temanmu lagi sedih meskipun dia ketawa. Atau tahu atasanmu lagi bete padahal wajahnya datar. Kamu bisa membaca bahasa tubuh, intonasi suara, dan hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Kemampuanmu membaca situasi sosial ini luar biasa. Tapi, ada satu anomali yang lucu. Kamu jago banget baca perasaan semua orang. Kecuali perasaan gebetanmu sendiri. Di depan dia, semua teori psikologi dan kepekaan sosialmu itu seakan menguap entah kemana. IQ setinggi langit, tapi untuk urusan sinyal cinta, kamu mendadak jadi lemot. Mungkin ini cara alam menyeimbangkan keadaan. Terakhir, kebiasaan kelima, imajinasimu itu liar dan aktif banget. Saat orang lain melihatmu bengong menatap dinding, mereka mungkin berpikir kepalamu kosong. Padahal, di dalam sana sedang diputar film dengan budget tak terbatas. Kamu bisa saja lagi merancang solusi untuk mengatasi kemacetan, membayangkan skenario percakapan yang belum pernah terjadi, atau bahkan memikirkan hal-hal absurd seperti, kalau hewan bisa ikut pemilu, kira-kira siapa yang bakal menang? Dunia imajinasimu adalah taman bermain tanpa batas, tempat ide brilian dan konyol lahir. Jadi, kalau kamu merasa punya 1, 2, atau bahkan semua kebiasaan ini, jangan merasa aneh. Itu bisa jadi tanda bahwa kamu punya potensi intelektual yang besar. Otakmu bekerja dengan cara yang spesial. Tinggal bagaimana kamu mengarahkannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jangan cuma dipakai buat mikirin kenapa cicak bisa nempel di dinding. Tapi, kamu nggak? Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu merasa relate dengan pembahasan tadi, coba dong tulis di kolom komentar kebiasaan nomor berapa yang paling kamu banget. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kita bisa bahas hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.